Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Praktek Perdagangan Insider Trading di Pasar Modal. Sebelum itu, saya perkenalkan lebih dahulu, nama saya Flasidus Marsinus Silalahi dengan nomor NIM 0201112820 25187, nomor absen 08, di mana tujuan dari makalah ini sebagai UAS hukum pasar modal. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama, latar belakang. Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk modal atau equity dan utang. Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari capital market, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dana untuk modal suatu perusahaan. Pasar modal merupakan tempat orang yang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Di pasar modal juga tak jarang terdapat tindakan-tindakan curang oleh satu pihak yang disebut dengan white collar crime, yang dimana bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit dalam waktu yang tidak lama pula. Kejahatan yang dilakukan di pasar modal adalah perbuatan melawan hukum, yang dimana sifatnya terorganisir dan rumit. Hal ini ditunjukkan oleh adanya dugaan kecurangan pada transaksi pasar modal, namun tidak serta-merta dapat diadili di pengadilan. Salah satu kejahatan yang terjadi di pasar modal adalah adanya perdagangan orang dalam atau insider trading, di mana perdagangan orang dalam atau insider trading termasuk dalam salah satu jenis kejahatan pasar modal, yang dimana tertuang dalam Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995, pasal 95 sampai dengan pasal 99. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari makalah ini, pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam terjadinya praktek insider trading di pasar modal Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana penyelesaian hukum tindakan insider trading di pasar modal. Kemudian yang ketiga, bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh OJK untuk mencegah terjadinya insider trading dalam pasar modal Indonesia. Selanjutnya, adapun tinjauan pustaka yang saya pakai di makalah ini yang ada 3. Yang pertama, tinjauan umum tentang perlindungan hukum investor. Kemudian yang kedua, tinjauan umum tentang pasar modal. Kemudian yang ketiga, tinjauan umum tentang insider trading. Oke, langsung saja kita ke dalam pembahasan rumusan masalah tadi. Yang pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam terjadinya praktek insider trading di pasar modal Indonesia? Penegakan hukum insider trading mencakup akan 3 hal, yaitu penegakan hukum secara administratif, perdata, dan pidana. Pada dasarnya, UU-PM telah meletakkan landasan bagi penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan untuk setiap pelanggaran terhadap kegiatan pasar modal, yakni adanya sanksi administratif, di mana pada pasal 102 UU-PM, sanksi pidana, pasal 103 sampai 110 UU-PM, tuntutan ganti kerugian secara perdata, pasal 111 UU-PM. UU-PM dianggap kurang mendukung perlindungan kepada investor, sebab prinsip pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang teori pasar modal belum menganut teori penyalahgunaan atau misappropriation theory. Maka ketika terjadi praktik-praktik perdagangan orang dalam, tidak efektif memberikan sanksi hukum kepada keterlibatan orang dalam insider trading, sebab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal masih menganut teori hubungan kepercayaan atau fiduciary duty theory. Teori penyalahgunaan atau misappropriation theory mengatakan setiap orang yang menggunakan inside information atau informasi yang belum tersedia untuk publik melakukan perdagangan saham atas informasi tersebut dikategorikan sebagai insider. Walaupun orang yang melakukan perdagangan itu tidak mempunyai fiduciary duty dengan perusahaan. Di mana pada pasal 95 berbunyi, orang dalam dan emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek.
A. Emiten atau perusahaan publik yang dimaksud, dan perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Apabila kita lihat pasal 95 ini lebih dalam kita cermatin, maka masih terdapat celah hukum yang dipakai oleh orang dalam atau insider maupun orang luar yang menerima informasi atau insider untuk melakukan transaksi efek yang dilarang atau insider trading, di mana pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 hanya menjangkau orang dalam kapasitas fiduciary duty theory, sehingga para pelaku yang masuk dalam kategori misappropriation theory hampir dapat dipastikan akan terhindar dari pelaksanaan pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu mengenai sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku insider trading. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana bentuk penyelesaian hukum tindakan insider trading di pasar modal, di mana kejahatan insider trading diselesaikan dengan jalan melalui pengadilan dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan alternatif dispute resolution, yang dimana dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 jelas diutarakan bahwa kejahatan insider trading hukumannya adalah denda maksimal 15 miliar rupiah dan maksimal penjara 10 tahun. Tetapi tingkat kesulitan dalam penegakan hukum insider trading sebagai salah satu jenis white collar crime, di mana kenyataannya menunjukkan bahwa kasus white collar crime sampai ke pengadilan jauh lebih sulit daripada membawa kasus-kasus konvensional. Adapun kesulitan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, modus operandi dari white collar crime jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kemudian yang kedua, pelaku white collar crime jarang yang mempunyai riwayat hidup kriminal seperti yang umumnya dimiliki oleh pelaku kejahatan konvensional. Kemudian yang ketiga, kerugian dari white collar crime tidak sejelas kerugian sebagai akibat dari kejahatan konvensional. Dalam kejahatan konvensional, kerugian jelas. Kemudian lanjut kepada pembahasan yang terakhir. Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh OJK untuk mencegah terjadinya insider trading dalam pasar modal Indonesia? Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang vital karena dengan landasan berpikir bahwasannya hukum merupakan media yang mampu memberikan akomodasi kepentingan dan hak konsumen dalam cara yang komprehensif. Hukum mempunyai power yang sudah diakui oleh negara secara resmi yang mana dapat memberikan dampak yang permanen. Terdapat dua macam perlindungan hukum bagi investor yang dicurangi dalam praktik manipulasi, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum yang dilaksanakan guna menghalangi adanya praktik penyelewengan dalam pasar modal yang bisa memunculkan kerugian untuk pemodal merupakan maksud dari perlindungan hukum preventif, sedangkan perlindungan hukum represif itu terdapat permasalahan antara perusahaan penyedia jasa keuangan dengan konsumennya. OJK di sini memiliki kewenangan untuk memberikan pembelaan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen. Adapun aspek perlindungan konsumen tertulis pada pasal 28, 29, dan 30 di Undang-Undang OJK yang berisikan ketentuan yang mengurus terkait perlindungan masyarakat sebagai konsumen terhadap penyedia jasa keuangan. Dalam perlindungan hukum preventif terdapat berbagai sarana perlindungan hukum preventif, antara lain regulasi sebagai perlindungan hukum kepada pemodal oleh OJK dengan pengeluaran aturan-aturan OJK. Edukasi terkait perlindungan yang sudah diatur dalam Undang-Undang OJK, pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian investor, pembinaan yang dilakukan melalui pelayanan dan penyelesaian aduan dari investor dengan pertimbangan terkait manajemen risiko. Kemudian sosialisasi sebagai bentuk upaya peningkatan ekonomi novel untuk publik dari surat edaran OJK. Dan yang terakhir, peringatan yang dilakukan dengan cara OJK memberi peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar mampu meminimalisir kerugian yang muncul dari perbuatan tidak etis dari jasa keuangan untuk publik. Kemudian, kesimpulan. Yang pertama, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah
adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. Kemudian yang kedua, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal ini mencakup upaya preventif, yakni dengan membentuk aturan yang jelas, membuat pedoman, bimbingan dan pengarahan dan upaya represif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi. Sekian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih.